Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Seperti kata pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Cerita ini mengajarkan tentang sebuah kepercayaan yang dibalas dengan pengkhianatan. Kisah menyedihkan ini terjadi pada keluarga Lin. Sebagai kepala keluarga, Min Lin yang berusia 45 tahun adalah seorang pekerja keras dan pemilik sebuah agen surat kabar. Di sana dia tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Yun Lin yang berusia 43 tahun. Keluarga Lin adalah keluarga yang cukup berada. Mereka tinggal di daerah North Epping, di pinggiran barat Laut Sydney, New South Wales, Australia. Mereka memiliki 3 orang anak, yaitu Brenda yang berumur 15 tahun, Henry 12 tahun, dan si bungsu Terry yang berumur 9 tahun. Mereka tinggal serumah dengan adiknya Yun Lin yang bernama Irene Lin, yang saat itu berusia 39 tahun. Keluarga Lin adalah keluarga yang kompak dan dekat satu dengan yang lainnya. Mereka tinggal dan bekerja bersama-sama. Irene Lin bekerja paruh waktu untuk membantu Min Lin menjalankan usahanya. Bahkan konon perusahaan agen surat kabarnya juga mempekerjakan adik Min Lin yang bernama Kathy Lin. Sepertinya semua berjalan dengan baik-baik saja untuk keluarga Lin sampai terjadi sesuatu yang mengerikan. Pada bulan Juli tahun 2009, Brenda yang pada saat itu duduk di bangku sekolah kelas 10 di salah satu sekolah SMA terkemuka di Sydney, yaitu Cheltenham Girls High School. Dia mendaftarkan dirinya untuk mengikuti wisata atau tamasya sekolah untuk belajar bahasa Prancis di New Caledonia, Prancis. Dijadwalkan, hal itu akan berlangsung selama 1 minggu. Pagi itu, ayahnya pun mengantarnya ke bandara. Di sana banyak teman-temannya yang sedang bersedih karena akan berpisah dengan orang tuanya mereka. Di sana mereka sibuk berpelukan dan mengucapkan kata-kata perpisahan dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan Brenda. Dia berpikir bahwa hal itu adalah sesuatu yang memalukan. Dia memilih diam saja duduk di samping ayahnya tanpa mengucapkan apa-apa. Sampai pada akhirnya tibalah saatnya dia pun naik pesawat dan berangkat menuju ke negara Prancis. Pada pagi hari tanggal 18 Juli tahun 2009, Kathy dan suaminya yang bernama Robert yang berumur 47 tahun datang ke agen surat kabarnya Min Lin. Tapi tidak seperti biasanya, pintu masih tertutup rapat. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan. Karena Min Lin ini terkenal dengan kerja kerasnya, di mana dia hampir tidak pernah menutup usahanya. Dia bekerja 7 hari dalam seminggu demi untuk keluarga dan berusaha memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mereka pun segera pergi ke rumah Min Lin untuk mengecek dan mencari tahu apa yang telah terjadi. Rumah Min Lin hanya berjarak sekitar 300 meter saja dengan rumah Kathy dan suaminya. Sesampainya di rumah Min, sekitar jam 9 pagi, mereka menemukan bahwa pintu depan rumah Min tidak terkunci. Mereka segera naik ke lantai 2 dan menemukan banyak bercak noda darah di dinding dan di sepanjang lorong kamar tidur. Kathy yang ketakutan kemudian segera menghubungi polisi. Dengan terbata-bata, berusaha menceritakan apa yang telah dilihatnya. Ketika sedang menunggu polisi datang, Robert pergi meninggalkan Kathy sendirian di sana untuk menjemput orang tuanya Min yang berada di kota Maryland. Dikarenakan wajah para korban yang rusak parah, polisi dan para medis yang datang sampai harus menggunakan analisis forensik untuk mengidentifikasi setiap korban. Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa kelima korban adalah Min Lin, Yun Lin,
Henry, Terry, dan Irene Lin. Semua korban telah dipukul menggunakan sebuah palu, dan juga di mana 4 dari mereka sepertinya juga telah dicekik. Satu-satunya yang selamat dari kejadian mengerikan tersebut adalah Brenda, karena pada saat itu dia sedang berada di negara Prancis. Kabar tentang kejadian mengerikan tersebut dengan cepat menyebar. Salah satu teman Brenda yang mengetahui berita tersebut dari Facebook mengirimkan link artikel terkait berita tersebut kepada Brenda. Kepala sekolahnya yang telah diberitahukan soal hal tersebut segera menjadwalkan Brenda agar bisa pulang secepat mungkin. Selama penyelidikan berlangsung, Kathy dan Robert pun meneruskan usaha agen surat kabarnya Min Lin. Brenda yang saat itu telah kehilangan seluruh anggota keluarganya ditempatkan di bawah pengasuhan mereka juga. Dia kelihatannya sangat menginginkan sekali hak asuh atas Brenda. Bahkan, hanya beberapa jam setelah kejadian, Robert telah menawarkan diri untuk mengasuhnya. Selama sebulan, tidak ada petunjuk sama sekali tentang siapa pelakunya. Walaupun begitu, dari hasil penyelidikan yang dilakukan, satu persatu bukti mulai terkuak. Polisi tidak menemukan bukti adanya pembobolan di rumahnya Min Lin. Polisi juga mencurigai bahwa pelaku memiliki kunci, sehingga bisa masuk ke dalam rumah tanpa merusak pintu sama sekali. Pelaku sepertinya juga mengetahui seluk-beluk rumah korban dengan sangat baik. Begitu juga tidak diketemukan adanya pengerusakan atau pencurian yang dilakukan oleh pelaku. Itu berarti pelaku hanya memiliki satu niat, yaitu menghabisi seluruh anggota keluarga yang ada di dalam rumah itu. Di sana terdapat 24 jejak sepatu pelaku yang mengidentifikasikan sebagai pelaku hanya berjumlah 1 orang saja. Dari hasil penyelidikan, berhasil diketahui bahwa saat itu pelaku menggunakan sepatu kets merek Asics yang berukuran sekitar 8,5 hingga 10,5 inch. Tapi terdapat satu kejanggalan yang membuat para penyelidik semakin bertambah curiga, yaitu jejak sepatu pelaku sama sekali tidak diketemukan di dalam kamar Brenda. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Jika seluruh keluarga telah dihabisi, seharusnya pelaku juga pasti akan mencari Brenda. Tapi faktanya, pelaku tidak pernah masuk ke dalam kamar Brenda. Ini menandakan bahwa pelaku telah mengetahui bahwa saat itu Brenda tidak ada di rumah. Dari fakta yang didapatkan, penyidik pun berhasil mempersempit pencarian terhadap tersangka. Satu hal lagi yang menarik perhatian adalah ketika penyelidik mendengarkan ulang rekaman pembicaraan telepon yang dilakukan oleh Kathy kepada polisi saat pertama kali menemukan para korban. Penyelidik memerlukan waktu untuk menerjemahkan bahasa Kanton yang dipergunakan oleh Kathy ketika dia berteriak-teriak kepada Robert. Kathy yang pada saat itu berteriak memohon kepada suaminya agar tidak meninggalkannya sendirian di dalam rumah Min Lin. Tapi anehnya, suaminya tidak peduli dan tetap keluar rumah tanpa merasa khawatir jika pelakunya masih berada di dalam rumah di mana istrinya masih ada di dalam saat itu. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana jika Robert telah tahu bahwa tidak akan terjadi sesuatu yang buruk kepada istrinya? Karena satu-satunya pelaku yang ada di dalam sana, yaitu dia sendiri. Tentu saja semua ini hanya teori sementara. Tanpa adanya bukti yang kuat, polisi kemudian melihat kamera pengintai yang terpasang secara rahasia di rumah Robert. Dan mereka menemukan bahwa Robert kedapatan sedang menggunting kotak sepatu Asics-nya, yang kemudian potongan kardus itu dimasukkannya ke dalam lubang toilet dan disiram. Robert juga terlihat membersihkan garasinya di pagi hari sesaat setelah kejadian yang menimpa keluarga Lin. Polisi kemudian menggeledah rumahnya
dan menemukan noda darah di lantai garasinya. Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa noda darah yang dinamakan stain 191 oleh polisi itu ternyata mengandung DNA 4 orang kelima korban itu. Setelah penyelidikan hampir 2 tahun lamanya, akhirnya pada tanggal 5 Mei 2011, pada pukul 9 pagi, Robert pun ditangkap di rumahnya di North Epping. Nah, motif apakah yang menyebabkan Robert tega melakukan perbuatan yang begitu keji terhadap seluruh keluarga Lynn? Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa sebelum migrasi ke Melbourne, Australia, Robert adalah seorang dokter spesialis THT di negara Cina. Dia kemudian membuka restoran di Melbourne, tapi dia tidak berhasil dan bangkrut. Dia kemudian pindah ke Sydney dan menempati rumah yang terletak tidak jauh dari keluarga Lynn. Melihat kesuksesan Ming Lin, tentu saja menimbulkan kecemburuan dan keiri hatian. Tapi selain hal tersebut, motif dan alasan yang paling utama ternyata adalah dikarenakan ketertarikannya terhadap keponakannya, yaitu Brenda. Dia menghabisi seluruh keluarga Brenda, tidak bersisa sama sekali, agar nantinya Brenda terpaksa hidup dan tinggal bersamanya. Brenda mengatakan kepada penyelidik bahwa pamannya Robert ini telah melakukan pelecehan kepadanya sebelum terjadinya peristiwa mengerikan terhadap keluarganya tersebut. Dan itu terulang kembali, bahkan lebih parah lagi setelah dia tinggal dan diasuh oleh pamannya yang bejat tersebut. Setelah 2 kali persidangan gagal dilakukan, persidangan yang ketiga pun akhirnya dimulai pada bulan Februari tahun 2015. Persidangan yang dilakukan secara 9 bulan lebih tidak dapat mencapai keputusan yang bulat dari para juri. Robert pun dibebaskan dengan jaminan pada tanggal 8 Desember 2015. Persidangan yang keempat dimulai pada bulan Juli 2016. Dan seperti pada persidangan sebelumnya, kali ini juri tidak dapat mencapai keputusan bulat. Hakim akhirnya memutuskan bahwa akan diambil keputusan mayoritas, yakni 11-1, di mana akhirnya Robert dinyatakan bersalah atas 5 pembunuhan yang dilakukannya pada tanggal 13 Februari 2017. Robert dijatuhi hukuman 5 hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan ada pembebasan bersyarat sama sekali. Dengan dukungan istrinya yang bernama Kathy, yang masih bersikuku bahwa suaminya tidak bersalah, Robert sampai saat ini masih berusaha untuk melakukan upaya banding terhadap keputusan pengadilan tersebut. Sedangkan Brenda, walaupun telah kehilangan semua anggota keluarganya, kini hidup bahagia dengan teman-teman baiknya dan mantan kepala sekolahnya, dan dengan semua orang yang telah mendukung dan menyayanginya. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.